Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal tryout P3K khusus untuk bidang matematika yang sebelumnya udah saya bahas di bagian 1 soal nomor 1 sampai 12. Bagi teman-teman yang belum melihat pembahasannya, silahkan cek aja linknya di deskripsi video ini. Dan pada video bagian kedua ini, saya akan membahas soal nomor 13 sampai dengan 26. Dan inilah soal-soal yang akan saya bahas. Silahkan teman-teman coba dulu sebelum melihat pembahasannya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 13. Diketahui H adalah garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 pada titik 1, negatif 4. Titik potong garis H dengan sumbu X adalah, nah kita bisa mencari persamaan garis singgung ya. Kita bisa mencari persamaan garis H ini. Rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1 ya. Di mana Y1 dan X1 ini adalah titik yang dilalui oleh garis tersebut. Di sini udah ada. Nah, ini X1 dan Y1-nya. Kemudian untuk mencari M-nya, gradien garis singgungnya, kita bisa menggunakan turunan, teman-teman. Jadi M ini sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi M sama dengan kita turunkan fungsi ini. X pangkat 3 diturunkan itu 3X kuadrat. Kemudian dikurangi 4X kuadrat diturunkan jadi 8X ya. Kemudian ditambah 2X diturunkan tambah 2. Nah ini konstanta, kalau diturunkan itu 0. Ini gradiennya di titik dengan absis 1 ya. Jadi 1 ini kita substitusi ke nilai X ini teman-teman. Jadi M-nya bisa kita peroleh. M sama dengan 3 kali 1 dikuadratkan dikurangi 8 kali 1 ditambah 2. 3 kali 1 dikuadratkan kan 1. Berarti ini 3 dikurangi 8 kali 1 itu 8. 3 dikurangi 8 ini negatif 5. Negatif 5 tambah 2 ini negatif 3. Nah jadi persamaan garis singgungnya atau persamaan garis H ini bisa kita cari teman-teman. Y dikurangi Y1 nya berapa? Y1 nya itu negatif 4. Berarti Y dikurangi negatif 4 itu sama aja dengan Y ditambah 4. Sama dengan M. M nya di sini negatif 3 ya. Kali X dikurangi X1, di sini X1-nya adalah 1. Nah, ini tidak perlu diselesaikan karena kita mencari titik potong garis H dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu ketika Y-nya 0. Jadi langsung aja teman-teman ganti Y-nya dengan 0, kita cari nilai X-nya gitu. Jadi 0 tambah 4 sama dengan negatif 3 kali X dikurangi 1 ya. Jadi 4 sama dengan min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 1 plus 3. Dari sini kita peroleh 4 dikurangi 3 itu 1 sama dengan negatif 3X. Maka X-nya berapa? 1 dibagi negatif 3. Negatif 1 per 3. Jadi titik potongnya adalah negatif 1 per 3, Y-nya adalah 0. Ada nggak? Jawabannya B. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 14. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat min 8X tambah 24 dalam Rp1.000 untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000 tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah. Oke, di sini diketahui banyak barang yang diproduksi adalah X unit barang.
Kemudian ini biaya untuk tiap unit ya. Jadi total biaya kita tulis aja B dalam variabel X. Total biaya untuk sekian atau sebanyak X unit adalah ini kita kalikan dengan jumlah barangnya. 4X kuadrat dikurangi 8X tambah 24. Ini kita kalikan dengan X teman-teman. Karena ini biaya untuk setiap unit. Sementara barangnya ada sebanyak X unit. Oke, jadi kita peroleh biayanya adalah 4X kuadrat kali X. 4X pangkat 3 dikurangi 8X kali X. 8X kuadrat kemudian ditambah 24 kali X. 24X. Nah, kemudian jika barang tersebut terjual habis dengan harga setiap unitnya adalah 40.000, berarti pemasukannya berapa? Pemasukan kita misalkan sebagai P. Pemasukan adalah 40.000 kali banyaknya barang yang terjual, yaitu kita kalikan dengan X. Jadi pemasukannya adalah 40.000X ya. Nah, karena fungsi yang atas ini yang biaya itu kan dalam ribu rupiah. Jadi 40.000X itu kita tulisnya 40X aja teman-teman. 40X ini dalam ribu. Dalam ribuan, dalam ribu rupiah. Nah, sekarang kita akan mencari fungsi untuk keuntungan. Misalnya besar keuntungan, kita tulis sebagai U. Keuntungan itu adalah pemasukan kita kurangi dengan biaya ya. Kita kurangi dengan biaya. Di sini pemasukannya adalah 40X. Kita kurangi dengan biaya. Biayanya 4X pangkat 3. Kemudian dikurangi 8X kuadrat ditambah 24X. Jadi kita peroleh 40X. Ini negatif kali positif itu negatif 4X pangkat 3. Negatif kali negatif jadi plus 8X kuadrat min 24X. Nah, jadi kita peroleh min 4X pangkat 3. Kemudian ditambah 8X kuadrat. 40X kita kurangi dengan 24X itu berapa? 16X ya. Jadi plus 16X. Nah, ini adalah fungsi atau persamaan untuk keuntungan. Nah, di sini kita akan mencari keuntungan maksimum. Kita gunakan turunan aja. Keuntungan maksimum itu diperoleh dengan cara menurunkan ini ya. Kita turunkan fungsi keuntungannya U aksen X dan nilainya adalah 0. Oke, sekarang ini kita turunkan. Min 4X pangkat 3 diturunkan itu min 12X kuadrat. Kemudian 8X kuadrat diturunkan tambah 16X. Kemudian ditambah 16X diturunkan itu tambah 16. Sama dengan 0 ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu teman-teman. Di sini saya bagi aja dengan negatif 4 ya. Kita bagi negatif 4, maka kita peroleh 3X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan. 1/3 3X. 3X sama dengan 0. Kita cari dua bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Kemudian jika dikalikan adalah 3 kali min 4 min 12. Berapa? Negatif 6 dan positif 2 ya. Min 6 plus 2. Nah, jadi kita peroleh 1/3 kali 3X itu X. 1/3 kali negatif 6. Ini negatif 2. Ini mesti tetap 3X tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X-nya adalah positif 2. X sama dengan ini negatif 2/3. Nah, karena di sini X ini adalah jumlah barang yang diproduksi, itu tidak mungkin negatif, teman-teman. Jadi ini tidak memenuhi, maka nilai X-nya adalah 2. Nah, ini artinya keuntungan akan maksimum ketika jumlah yang diproduksi, jumlah barang yang diproduksi adalah sebanyak 2 unit. Nah, sekarang kita cari besar keuntungannya, keuntungan maksimum. Caranya kita substitusi X sama dengan 2 ini ke fungsi UX, fungsi keuntungan ini. Ya, kita cari nilai U2. X-nya kita ganti dengan 2. Jadi ini negatif 4 kali 2 dipangkatkan 3 kan 8. Kemudian ditambah 8 kali 2 dikuadratkan itu 4. Kemudian ditambah 16 kali 2. Seperti ini. Ya. Negatif 4 kali 8 ditambah 8 kali 4 ini kan 0 kan. Jadi sekarang 16 kali 2 itu 32. Ini dalam ribu ya. Jadi jawabannya adalah 32.000. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 15.
Hasil dari integral x min 3 kali x kuadrat min 6x tambah 1 pangkat negatif 3 dx adalah. Nah, permasalahan integral ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan teknik substitusi. Tapi pada pembahasan ini kita akan menggunakan cara mudah, teman-teman. Caranya seperti ini. Lihat pokoknya yang ada pangkatnya ini kita simpan aja dulu, teman-teman. Kita anggap ini suatu kotak aja. Ya, saya kotakin nih. Ini kita kotakin. Nah, bagian yang di luar kotak, ini kita tulis ulang jadi x min 3, kemudian kita bagi dengan turunan yang ada di dalam kotaknya. X kuadrat min 6x tambah 1 ini kita turunkan, jadi 2x min 6 kan? 2x min 6. Kemudian kotak ini kita integralkan. Lihat pangkatnya kan negatif 3. Negatif 3 tambah 1 berapa? Negatif 2. Jadi 1 per negatif 2. Kemudian kotaknya x kuadrat min 6x tambah 1 ya. Untuk integral itu kan pangkatnya ditambahin 1 kan. Negatif 3 tambah 1 ini negatif 2 gitu. Ini plus C. Kemudian x min 3 dibagi 2x min 6 ini berapa? 1 per 2 kan? Ya enggak? Jadi 2x min 6 ini sama aja dengan 2 kali x min 3 gitu kan. Jadi ini 1 per 2, 1 per 2 kali 1 per negatif 2 kali x kuadrat min 6x tambah 1 pangkat negatif 2 tambah C. Jadi kita peroleh 1 per 2 kali 1 per negatif 2 itu negatif 1 per 4 kali x kuadrat min 6x tambah 1 pangkat negatif 2 ditambah C. Nah, ini adalah jawabannya. Ada nggak? Negatif 1 per 4 x kuadrat min 6x tambah 1 pangkat negatif 2 ditambah C. Jawabannya adalah B ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 16. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan x kuadrat tambah 1 dan Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat adalah. Nah, ini fungsi kuadrat. Untuk fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nilai A atau koefisien X dia menentukan apakah kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah. Di sini A-nya itu positif ya, karena A-nya itu kan 1. Artinya kurvanya akan terbuka ke atas. Kemudian B-nya di sini 0. B-nya 0. Kalau B-nya 0, dia akan memotong sumbu Y tepat di tengah, teman-teman. Jadi seperti ini, tepat di tengah. Ya, kemudian C-nya, C ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Karena di sini C-nya 1 berarti memotong Y tepat di 1. Jadi kurvanya ini seperti ini. Ya. Kemudian pembatasnya adalah Y sama dengan 3. Ini 1, ini 2, misalnya ini adalah Y sama dengan 3. Nah, ini adalah daerah yang diputar mengelilingi sumbu Y. Ya, ini diputar mengelilingi sumbu Y, teman-teman. Kita akan mencari volume. Untuk mencari volume, karena mengelilingi sumbu Y berarti batasnya itu Y1 sampai Y2, di sini 1 sampai 3. Maka yang kita integralkan ini adalah Y. Jadi ini harus kita ubah dulu bentuk persamaan fungsi kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 ini sama aja dengan X kuadrat sama dengan Y dikurangi 1. Nah, ini yang kita integralkan. Maka volumenya adalah Pi integral batasnya dari 1 sampai 3, batas bawah 1, batas atas 3, kemudian X kuadrat dy ya, sama dengan Pi integral batas bawah 1, batas atas 3, X kuadrat itu sama dengan Y min 1 dy. Ini kita integralkan. Y min 1 diintegralkan jadi setengah Y kuadrat dikurangi Y, batas atas 3 dan batas bawah 1 nanti kita kali dengan Pi. Ya. Kita substitusi batas atas. 3 dikuadratkan kan 9. 9 kali setengah ini 9 per 2. Kemudian dikurangi 3. Kita kurangi substitusi batas bawahnya. 1 dikuadratkan ini 1 kali setengah. Ini setengah. Kemudian dikurangi Y-nya kita ganti dengan 1. Kemudian nanti hasilnya kita kalikan dengan Pi. Jadi kita peroleh volumenya adalah 9 per 2 dikurangi 3. 3 ini sama aja dengan 6 per 2 ya. 9 per 2 dikurangi 6 per 2. Kemudian dikurangi setengah dikurangi 1 itu negatif setengah ya. Dikurangi negatif setengah. Nanti kita kalikan dengan Pi. Berapa tuh?
9 dikurangi 6 itu 3. 3 tambah 1 itu 4. 4/2 pi atau 2pi. Jadi volumenya adalah 2pi satuan volume. Jawabannya adalah A. Nah, sebelum saya bahas soal ini, karena akan kita gunakan untuk soal berikutnya juga, teman-teman harus tahu dulu tabel kebenaran untuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan juga biimplikasi sebagai berikut. Oke, yang pertama tabel kebenaran untuk konjungsi. Konjungsi itu dan, ya. Misalnya ada dua pernyataan P dan Q. Kita akan mencari tabel kebenaran atau nilai kebenaran untuk P dan Q. Nah, kuncinya untuk konjungsi ini akan bernilai benar ketika dua pernyataan P dan Q itu sama-sama benar. Jadi benar dan benar maka nilainya adalah benar. Selain itu, nilainya adalah salah. Jadi kuncinya di sini. Benar-benar maka benar. Oke, sekarang untuk disjungsi. Untuk disjungsi, kuncinya itu ada di sini, teman-teman. Disjungsi akan bernilai salah ketika pernyataan tersebut dua-duanya bernilai salah. Jadi salah atau salah, hasilnya adalah salah. Kuncinya di sini. Oke. Kemudian untuk implikasi, implikasi kuncinya benar salah maka salah. Selain itu benar. Ini kuncinya. Kemudian untuk biimplikasi, biimplikasi itu akan bernilai benar ketika nilai dari kedua pernyataan itu sama, ya. Benar-benar nilainya di sini benar. Salah-salah di sini nilainya adalah benar. Ini untuk biimplikasi. Oke, sekarang kita akan jawab soal ini. Kita akan mencari nilai kebenaran untuk kolom ketiga ini, ya. Nah, pertama kita cari dulu ini nilai kebenaran untuk P atau negasi Q. Jadi kita perlu negasi Q. Negasi Q. Negasi Q berarti nilainya adalah sebaliknya dari Q. Jadi kalau di sini BS berarti di sini S B S B. Sekarang kita cari P atau negasi Q. Ini P-nya, ini negasi Q-nya. Nah, di sini disjungsi itu akan salah ketika dua-duanya salah, ya. Coba di sini. Benar salah berarti ini benar kan? Benar-benar di sini benar juga. Kemudian salah-salah, nah ini bernilai salah. Kemudian salah benar, di sini nilainya benar. Oke. Kemudian sekarang kita cari negasi P. Jika negasi P maka Q. Ini implikasi. Kita perlu negasi P. Kita tulis dulu negasi P di sini. Negasi P itu kebalikan dari P, berarti ini salah-salah, benar-benar. Kebalikan dari pernyataan P. Nah, sekarang kita cari negasi P. Jika negasi P maka Q. Berarti jika negasi P maka Q. Implikasi itu akan bernilai salah jika benar salah, ya. Di sini salah benar berarti benar. Kemudian salah-salah ini juga benar. Benar-benar ini juga benar. Kemudian benar salah, nah ini baru salah. Oke. Nah, sekarang baru kita cari biimplikasi ini, ya, dari kedua pernyataan ini. Biimplikasi itu akan bernilai benar ketika pernyataannya sama. Jadi ini benar-benar itu benar. Benar-benar ini benar. Salah benar ini salah. Benar salah ini salah. Jadi jawabannya tuh yang ini, teman-teman. Ya. Ini pernyataannya. Ini nilai kebenarannya. Benar-benar salah-salah. Jadi jawabannya adalah mana? Yang C, ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 18. Ingkaran dari jika P dan Q maka negasi R adalah. Kita akan mencari negasi dari implikasi, teman-teman. Ya. Negasi dari jika A maka B ini setara dengan A dan negasi B. A dan negasi B. Jadi kalau kita misalkan ini A dan ini sebagai B-nya, ya. Maka jawabannya ini setara dengan A dan negasi B. A-nya di sini P dan Q. P dan Q. Dan negasi B. B-nya di sini negasi R. Berarti ini kita negasikan menjadi R. Maka jawabannya P dan Q dan R. Ada nggak? P dan Q dan R. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 19. Pernyataan di bawah ini yang merupakan kontradiksi adalah. Nah, kontradiksi ini pernyataan majemuk yang bernilai salah untuk semua kemungkinan premisnya, ya. Jadi mau tidak mau ini harus kita cek satu persatu, teman-teman. Semua opsi jawaban ini kita cari yang nilai kebenarannya itu salah semua. Ini jenis soal yang akan memakan waktu cukup banyak. Jadi kalau ada soal seperti ini, lebih baik kita kerjakan di akhir aja. Pertama kita coba opsi A, ya. Oke, sekarang kita akan coba cari nilai kebenaran untuk opsi jawaban A.
Di sini kita akan mencari nilai kebenaran jika P maka Q dan P dan negasi Q. Kita akan mencari nilai kebenaran ini. Pertama kita cari P dan Q. Jika P maka Q ya, yang ini. Ini implikasi. Implikasi ingat kuncinya benar salah maka salah gitu kan. Benar salah maka salah. Yang ini salah, berarti yang ini benar. Kemudian P dan negasi Q. P dan negasi Q yang ini. P dan, nah di sini kita perlu negasi Q. Kita cari dulu negasi Q. Ini kebalikan dari Q, berarti ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Sekarang kita cari P dan negasi Q. Nah ini konjungsi. Konjungsi itu akan bernilai benar jika dua-duanya benar. P dan negasi Q. Teman-teman perhatikan P dan negasi Q. Benar salah berarti ini salah ya. Kemudian benar-benar ini benar. Kemudian salah-salah ini bernilai salah. Kemudian salah benar ini bernilai salah. Nah, sekarang kita akan mencari konjungsi dari pernyataan di sini dengan ini. Oke. Konjungsi itu akan bernilai benar jika dua-duanya benar. Di sini benar salah berarti ini salah kan. Kemudian salah benar ini juga salah. Benar salah ini salah. Benar salah ini juga salah. Ternyata ini nilai kebenarannya salah semua, maka ini adalah kontradiksi. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, karena jawabannya udah kita peroleh, jadi untuk opsi lainnya ini tidak perlu kita uji lagi ya. Tapi jika misalnya di opsi A ini belum ketemu, mau tidak mau harus kita uji satu persatu teman-teman, sampai ketemu jawabannya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 20. Ingkaran dari pernyataan jika ujian nasional ditiadakan, maka semua siswa senang. Misalnya ujian nasional ditiadakan, ini sebagai pernyataan P. Semua siswa senang, ini pernyataan Q. Kita akan mencari negasi dari suatu implikasi ya. Negasi dari jika P maka Q, ini adalah P dan negasi Q. Oke. Jadi jawabannya adalah ujian nasional ditiadakan dan karena di sini Q-nya ini adalah kalimat berkuantor. Untuk negasi dari semua itu adalah ada dan pernyataan ininya kita negasikan. Jadi ini negasinya, negasi dari Q ini adalah ada siswa yang tidak senang. Maka jawabannya adalah ujian nasional ditiadakan dan ada siswa yang tidak senang. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 21. Converse dari pernyataan jika bilangan habis dibagi 2 maka bilangan tersebut adalah genap. Converse itu kebalikan dari suatu implikasi ya. Jika P maka Q, misalnya ada suatu implikasi seperti ini, maka converse-nya adalah jika Q maka P. Jadi tinggal kita balik aja. Maka converse dari pernyataan ini adalah jika suatu bilangan genap, maka bilangan tersebut habis dibagi 2. Ada nggak? Jika bilangan tersebut genap, maka bilangan habis dibagi 2. Yang C ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 22. Kontraposisi dari pernyataan jika X bilangan bulat, maka X kuadrat tambah 2X lebih dari 11. Nah, kontraposisi dari suatu implikasi, misalnya ada suatu implikasi jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah jika negasi Q, maka negasi P, dibalik dan dinegasikan ya. Oke, jadi ini kita misalkan ini sebagai P-nya, X adalah bilangan bulat. Kemudian ini sebagai Q-nya. Ya, pertama kita negasikan ini. X kuadrat tambah 2X lebih dari 11. Negasinya adalah X kuadrat tambah 2X kurang dari sama dengan 11. X kuadrat yang ini ya. Jika negasi Q, maka negasi P. P-nya ini kita negasikan. X bukan bilangan bulat. Ternyata yang ini ya. Jika X kuadrat tambah 2X kurang dari sama dengan 11, maka X bukan bilangan bulat. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 23. Himpunan penyelesaian dari 2X tambah 5Y dikurangi 8 sama dengan 0 dengan X anggota bilangan real dan Y anggota bilangan real adalah. Nah, untuk opsi jawaban A, ini terlalu luas cakupannya, terlalu umum, X1, Y1 anggota bilangan real. Kalau yang B, ini justru terlalu sempit teman-teman, jawabannya hanya 1 titik. C juga ini bukan. Sekarang yang D, X1,8 dikurangi 2X1 per 5, di mana X1-nya adalah anggota real. Jadi ini nilai Y1-nya.
Kita coba ini kita bentuk atau kita ubah bentuk persamaannya ke bentuk Y sama dengan ya. 2X tambah 5Y dikurangi 8 sama dengan 0. Ini sama aja dengan 5Y sama dengan negatif 8 ke kanan kan positif 8 dikurangi 2X. Maka Y-nya sama dengan 8 dikurangi 2X dibagi 5. Ternyata ini sama kan. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Ini lebih khusus. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 24. Jika alfa adalah sudut antara vektor P dan vektor Q, maka besar sudut alfa adalah, rumusnya cos alfa itu sama dengan V dot Q kita bagi dengan panjang vektor P kali panjang vektor Q. Ya. P dot Q ini caranya kita kalikan yang posisinya sama lalu kita jumlahkan. 2 kita kalikan dengan 3 itu 6, kemudian kita tambah 3 kali 1 3, kemudian kita tambah lagi negatif 1 kali 2 negatif 2. Kita bagi dengan panjang P kali panjang Q. Panjang P-nya itu akar dari jumlah kuadrat semua elemennya ya. 2 dikuadratkan 4 ditambah 3 dikuadratkan 9, kemudian ditambah negatif 1 dikuadratkan itu 1 kali panjang Q. Panjang Q itu akar dari jumlah kuadrat semua elemennya. 3 dikuadratkan ini 9 ditambah 1 dikuadratkan 1 lalu ditambah 2 dikuadratkan itu 4. Jadi kita peroleh cos alfa sama dengan 6 tambah 3 9, 9 dikurangi 2 itu 7 ya. Kita bagi dengan ini akar 14. Kita kali dengan akar 14 juga. Jadi kita peroleh 7 per 14 sama dengan setengah. Jadi kita peroleh cos alfa itu sama dengan setengah. Ya, maka alfanya berapa? Alfanya adalah untuk sudut di kuadran 1 itu 60 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oh ya, perlu teman-teman ketahui untuk sudut di antara dua vektor itu hanya memenuhi di kuadran 1 dan 2 ya. Jadi alfa itu kurang dari sama dengan 180 derajat lebih dari sama dengan 0 derajat. Sementara untuk cos positif ini pasti berada di kuadran 1. Jadi jawaban ini udah pasti di kuadran 1 ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 25. Jika basis 3 log 4 sama dengan A dan basis 3 log 5 sama dengan B, maka basis 8 log 20 sama dengan. Nah, pertama kita gunakan sifat ini teman-teman. Basis A log B ini sama dengan basis C log B per basis C log A. Ya, kita gunakan sifat ini. Maka basis 8 log 20 ini kita ubah menjadi log 20 per log 8. Nah, basisnya berapa? Lihat di soal pasti ada nilai yang sama. Di sini nilai yang samanya kan 3. Ini kita jadikan basis. Ya. Nah, berikutnya kita akan mengubah basis 3 log 20 dan basis 3 log 8 ke dalam bentuk 3 log 4 atau basis 3 log 5. Oke, yang pertama saya ubah dulu yang ini. Basis 3 log 20 itu kan sama aja dengan basis 3 log 20 itu 5 kali 4 kan. 5 kali 4 per. Nah, basis 3 log 8 ini sama aja dengan basis 3 log 8 ini 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Oke, jadi kita peroleh basis 3 log kita ubah jadi jumlah logaritma. Kan ada sifatnya ya. Basis 3 log 5 ditambah basis 3 log 4. Kemudian bagian sini basis 3 log 2 pangkat 3 ini sama aja dengan 3 kali basis 3 log 2. Nah, di sini ada basis 3 log 2, ini bisa kita peroleh dari sini. Ya, kita peroleh dari sini. Basis 3 log 4 ini nilainya adalah A. Basis 3 log 4 ini sama aja dengan basis 3 log 2 dikuadratkan. Nilainya adalah A. Kita gunakan sifat logaritma, ini sama dengan 2 kali basis 3 log 2 nilainya adalah A. Maka basis 3 log 2 ini adalah setengah A. Oke. Jadi kita peroleh basis 3 log 5 itu kan B. Jadi B ditambah basis 3 log 4 itu nilainya adalah A. Kemudian kita bagi 3 kali basis 3 log 2 itu setengah A. Ya, setengah A. Jadi ini sama dengan B tambah A atau A tambah B kita bagi dengan 3 kali setengah A. 3 per 2A. Nah,
Untuk menghilangkan bentuk pecahan seperti ini, bagian atas dan bagian bawah atau pembilang dan penyebutnya ini kita kali 2, teman-teman. Ya, atas kita kali 2, bawah kita kali 2. Jadi kita peroleh 2 kali A tambah B, itu 2A tambah 2B. Yang bawahnya 3/2A kali 2, itu 3A. Oke, jadi jawabannya ini. 2A tambah 2B dibagi 3A. Ada nggak? Yang ini ya, 2A tambah 2B dibagi 3A. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal terakhir pada video kali ini, yaitu soal nomor urut 26. Jika 4 kali log X ditambah log 6X dikurangi log 3X kuadrat dikurangi log 16 sama dengan 0, maka nilai X adalah. Nah, di sini kita menggunakan 3 sifat, teman-teman. Yang pertama, kalau N kali basis A log B ini sama dengan basis A log B pangkat N. Jadi ini 4-nya kita jadikan pangkat pada numerus. Jadi kita peroleh log X pangkat 4 ditambah log 6X kemudian dikurangi log X 3X pangkat 2 kemudian dikurangi log 16. Atau log 16-nya kita pindah ke kanan aja. Jadi ini sama dengan log 16. Nah, logaritma dengan basis seperti ini yang tidak ditulis ini artinya basisnya adalah 10 ya. Oke, sifat berikutnya kita gunakan sifat penjumlahan logaritma. Basis A log B kalau kita tambah dengan basis A log C ini sama dengan basis A log numerusnya kita kalikan B kali C, BC. Nah, sebaliknya kalau pengurangan basis A log B kita kurangi dengan basis A log C, maka numerusnya kita bagi basis A log B dibagi C. Nah, di sini kan terdapat penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini sama dengan log. Untuk penjumlahan ini numerusnya kita kali X pangkat 4 kita kali dengan 6X. Kemudian untuk pengurangan ini kita bagi. Kita bagi dengan 3X kuadrat. Sama dengan log 16. Nah, karena kiri dan kanan sama-sama logaritma dengan basis yang sama, yaitu basis 10, ini kita buang aja teman-teman logaritmanya. Nah, sekarang ini kita kalikan. X pangkat 4 kali 6X itu adalah 6X pangkat 5. Kita bagi dengan 3X kuadrat sama dengan 16. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 itu kan X pangkat 3. Kemudian 6 dibagi 3 itu 2. Jadi 2X pangkat 3 sama dengan 16. Maka kita peroleh X pangkat 3 sama dengan 16 dibagi 2, 8. Nah, jadi X-nya sama dengan 8 ini kan sama aja dengan 2 pangkat 3 kan. Jadi X pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, maka X-nya adalah 2. Jadi jawabannya adalah A, 2 ya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika teman-teman punya masukan, kritik, saran, atau punya ide lain untuk menyelesaikan soal-soal yang saya bahas ini, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.